kabar? Kabar baik menyertai Anda hari ini, mudah-mudahan di hari Sabtu tanggal 17 Oktober seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini di jam 10 sampai jam 11 siang kita bakal ngobrol bersama Pusakalen. Nah, seperti yang sudah dijanjikan pekan kemarin di hari Sabtu kemarin bahwa hari ini kita akan ketemu lagi. Nah, tema untuk kita hari ini adalah urgensi industri properti untuk kesejahteraan rakyat. Nanti seperti apa boleh kita simak bareng-bareng. Tentu saja untuk Anda pemain bergabung boleh nanti kita tungguin. Nah, saat ini sudah ada narasumber kita yaitu Direktur Pusakalen, ada Mas Budi Nana Sambodo SE. Selamat siang. Assalamualaikum Mas. Selamat siang Mas Andra. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semangat. Selamat datang kembali di Radio Rasi. Mantap. Ini season 2. Setelah kemarin minggu kemarin kemarin hari Sabtu kemarin kita sudah membahas masalah ya tentu saja satu hal yang sangat luar biasa khususnya untuk sahabat Rasi ya kan yang ingin berinvestasi ataupun ingin ya katakan nabung tapi dalam bentuk properti. Kemarin sudah dibahas bareng-bareng. Yes. Terus bagaimana caranya mendapatkan rumah biarpun dengan gaji UMR. Nah, kemarin sudah dibahas bareng-bareng ya kan. Jadi hari ini kita juga masih akan membahas juga tentu saja nggak jauh-jauh banget dengan masalah industri properti. Nah, itu tadi urgensi industri properti untuk kesejahteraan rakyat. Yes. Nah, sebelum lebih dalam kita bahas, ini bagaimana Mas? Bagaimana ini untuk Pusakalen sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah ini masih dalam suasana pandemi, tetapi di 2-3 bulan ini industri properti sudah mulai menggeliat lagi. Sudah mulai menunjukkan. Sudah mulai kebangkitan. Iya, sudah mulai enak lagi. Nah, daripada yang paling menukik itu sebelum Lebaran. Masa-masa Lebaran itu. Masa-masa pandemi yang sepertinya di rumah aja itu tadi. Puasa terus Lebaran itu. Tetapi alhamdulillah lah ini sudah mulai oke lagi. Alhamdulillah di bulan ini yang subsidi ya, bulan 9 kemarin kita closing 28 unit sebulan. Saya pikir sudah cukup oke untuk tahun-tahun berat, untuk tahun-tahun berat pandemi ya. Iya. Belum jelas. Dan ini kapan. Kan mengena ke semua sektor ya, bukan hanya properti gitu. Dan alhamdulillah di suasana pandemi seperti ini kita diberi kemurahan oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus bangun, sehingga kita terus aktivitas. Itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya, bersyukur sekali. Ya intinya kalau kita selalu apa namanya berusaha dan tidak apa namanya putus asa gitu ya kan, dan mau berusaha biarpun ada pandemi ya kan, bukan berarti harus ya di rumah aja terus ya kan, nggak mungkin. Betul. Jadi kalau untuk masalah sektor properti ini juga sudah mulai menggeliat. Sektor yang lain juga sepertinya sudah mulai oke sih. Semoga pemerintah terus konsen untuk menyelesaikan COVID-19 ini, dan harapan kita vaksin atau apa itu yang kita tunggu-tunggu segera ada sehingga ya kita akan aktivitas bebas seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Sebelum ada COVID. Tuh, Mas. Kalau untuk masalah sektor memang nggak hanya properti saja ya yang berpengaruh sejak adanya COVID ya. Semua sektor yang ada ya seakan-akan lumpuh. Betul. Roda perekonomian juga sedikit pelan bergeraknya. Tetapi seperti yang kita bahas minggu kemarin Mas, bahwa dalam suasana ketidakpastian ini justru propertilah yang akan melindunginya. Artinya keuangan kita ya. Kalau kita boleh flashback sedikit materi kemarin gitu aja, bahwa
di tengah ketidakpastian ekonomi yang memungkinkan inflasi akan tinggi, kenaikan harga-harga barang yang tinggi, mungkin kalau ya semoga tidak terjadi kayak tahun 2008 atau 98 itu kan berat-berat ya. Nah, propertilah yang akan melindungi keuangan kita ya, karena properti nilainya naik terus gitu. Ora ono kok tuku tanah, tuku lemah terus medun gitu ya. Itu jarang sekali terjadi, kecuali case-case tertentu misalkan sertifikatnya ra ono, legalitasnya gak jelas gitu. Sesalah-salahnya beli properti itu tetap untung. Maksudnya gimana? Aduh, saya salah beli properti ternyata kemahalan sama sekitar, kok saya mahal banget, keblondrok itu bahasa Jawa nih ya. Nah, tetapi setelah ditunggu 2 tahun, 3 tahun, walaupun keblondrok ya tetap untung saja. Enggak masalah gitu kan ya. Tetap ada kenaikan. Tetap ada kenaikan kalau properti itu. Itu Mas. Nah, kalau tema kita di pagi hari ini Mas, tema kita pagi ini adalah kita berbicara sektor properti ini bagaimana berperannya dalam kemajuan sebuah kabupaten, sebuah kota atau bahkan negara gitu kan ya. Ya, karena tidak memungkiri industri properti ini adalah salah satu industri utama, kebutuhan masyarakat utama. Kita lihat sandang, pangan, papan. Nah, papan adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat yang terus dibutuhkan. Dan kalau kita melihat properti itu, turunan industrinya begitu banyak, Mas. Turunan industrinya begitu banyak. Nah, properti hidup, yang jualan genteng hidup, yang jualan besi hidup, yang jualan paku hidup, gitu ya. Bikin batu bata hidup. Akhirnya keserap semua. Nah, sekarang dari batu bata saja, industri rumahan batu bata itu di Bendon, Dukuh atau dimanapun kan. Coba kalau yang bikin rumah nggak ada, atau properti nggak hidup, kacau juga kan ya, nggak ada bikin bangunan. Artinya kalau properti hidup, bata hidup, pasir. Kalau bata hidup, penjual garam itu yang buat bakar bata juga hidup. Kemudian kadang ada rambutnya itu juga hidup yang jual. Terus yang tanah liatnya, petaninya juga hidup. Atau genteng juga gitu, atau genteng beton misalkan, genteng beton, semennya hidup, pasirnya hidup, semuanya hidup. Jadi tidak lepas dari semua lini ikut membantu di masalah properti ini. Iya, itu bahkan ketua RE itu organisasi developer real estate Indonesia pernah bilang bahwa industri turunan properti itu ada 147 kurang lebih kalau mau dihitung itu. 147 lini yang ikut hidup jika properti hidup. Gitu ya. Belum dengan kesempatan lapangan usaha yang dibuka. Lapangan kerja yang dibuka. Nah, pengalaman kita waktu berat-beratnya Covid Lebaran itu Mas, sesuai anjuran pemerintah dan juga melihat cash flow kami gitu kan, sempat berat juga karena penjualan berhenti, cash flow berat. Akhirnya kami mengambil langkah taktis, tukangnya diberhentikan dulu atau istirahat dulu lah, dirumahkan dulu, istirahat dulu tukangnya. Nah, tukangnya itu diistirahatkan 3 hari 4 hari kuat. Tapi begitu seminggu, itu sudah pada WA saya semua. Begitu seminggu sudah pada WA saya semua. Mas, ini kapan masuknya? Gitu, apalagi mau Lebaran waktu itu. Mas, ini kapan masuknya itu? Yosek, kondisi belum memungkinkan, pemerintah juga belum boleh kumpul-kumpul karena waktu itu masih ketat-ketatnya kan. Yo, tetapi anak bodoh ya Mas, kita mau makan apa? Gitu kan itu. Nggak salah bodoh ya Mas. Waktu itu. Dan walaupun nggak bodoh juga kayaknya akan seperti itu. Akan seperti itu. Artinya begitu kita mengurangi sedikit saja tenaga kerja, yang petok-petok itu yang butuh itu banyak. Yang butuh banyak. Nah, alhamdulillah kita kita kan ada 4 proyek yang berjalan. Itu ada sekitar 60-70 tukang di kita ya, yang rutin ya. Yang hadir setiap hari. Jadi saya itu kalau hari Sabtu itu pening. Payah ini. Ini hari Sabtu ini. Makanya saya cari hiburan di Rasi FM dulu lah. Saya bosnya lagi siaran. Cari hiburan di Rasi FM dulu lah, daripada ini mandur-mandur nanti tukang WA ini
minggu ini segini, minggu ini segini kan 60 orang ya lumayan gaji ya. Artinya apa? Ya properti hidup, insya Allah semua ini hidup dan sektor tenaga kerja juga hidup. Ikut terbantu juga. Itu terbantu Mas. Dan kalau kita melihat perumahan-perumahan kita, misalkan Geraha Pusaka Ngariboyo gitu Mas, di utara perempatan Ngariboyo, itu kan kita mulai 2017. Nah, tahun sebelum kita mulai, itu Ngariboyo itu tidak seperti sekarang Mas. Iya. Artinya jalan belum dilebarkan, tidak seramai itu, toko-toko belum banyak yang berdiri, Ada gitu di ya. sebelahnya itu. Belum banyak yang berdiri. Kalau Mas kan rumahnya situ mana tahu. Apalagi daerah perumahannya katanya sepi banget kan gitu ya. Apa itu dukuh jenggrek, itu dukuh yang tidak disukai katanya. Katanya itu wis lemai apa gitu kan ya, jemek gitu kan, tidak disukai. Tetapi alhamdulillah begitu kami datang gitu kan, begitu kita buka properti datang, tiba-tiba full gitu kan. Toko-toko pada buka, kemudian ruko pada buka. Akhirnya pemerintah pun ngelebarin jalannya, utara perempatan dilebarkan, di hotmix gitu. Sudah sangat berbeda dari 3 tahun yang lalu ketika kita memulai. Intinya adalah 3 tahun terakhir perkembangan daerah tersebut juga menunjukkan bahwa ada kemajuan. Iya, menjadi luar biasa gitu kan ya. Padahal pemantiknya hanya seorang Pusaka Land yang itu kecil. Artinya kan, kita pengembang lokal kan kecil. Bayangkan kalau itu pengembang besar ke sini gitu, tiba-tiba bikin kota mandiri gitu. Lah kan luar biasa banget ini Magetan ini. Daerah yang awalnya tidak produk. Orang itu merasa kayaknya tinggal di situ enggak deh gitu. Tapi begitu ono perumahan, kemudian di pemantik dikit ya, tiba-tiba toko-toko dibangun, tiba-tiba jalan dilebarkan gitu kan. Kemudian masyarakat sekitar jualan apapun menjadi lebih laku, buka apapun menjadi lebih oke gitu kan. Nah, dan itu murni pemrakarsa swasta. Kan toko-toko bikin swasta sendiri. Pemerintah tidak hanya mendukung di jalan tadi, kemudian di perizinan dan sebagainya. Tidak repot-repot banget, tidak mengeluarkan anggaran yang besar banget untuk menghidupkan suatu daerah. Jika melalui kerjasama dengan properti, dengan dan gini Pak, kalau mbah-mbah kita dulu zaman kerajaan, mereka itu membuka peradaban, raja-raja itu membuka peradaban. Itu kan yang membuka peradaban itu kan mereka. Artinya Raden Wijaya datang ke hutan di Mojokerto gitu kan, Majapahit, kemudian nebang hutan, bikin peradaban. Anak turunnya tinggal di situ, jadilah kerajaan, jadilah kota, dan sekarang jadilah Surabaya. Nah, kalau zaman dulu itu mereka yang bikin peradaban, raja-raja kita, leluhur kita. Tetapi sekarang, mohon maaf, itu pengembang besar yang bikin peradaban. Ciputra bikin di daerah Gresik paling ujung, yang dulu awalnya tidak dikenal orang gitu kan, yang tanahnya tidak produktif. Tiba-tiba Ciputra bikin perumahan di sana, lo berbondong-bondong tinggal di sana semua. Muncullah peradaban baru, muncullah simbol baru gitu. Sebenarnya luar biasa sebenarnya properti untuk kemajuan kota itu, dan animo investasi, animo investor setelah perumahan itu terbangun itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Jadi sebagai pemancing. Iya, sebagai pemancing. Developer itu sekarang membangun peradaban ya, bukan melebih-lebihkan, tapi kenyataannya seperti itu. Bupati pun mohon maaf, presiden pun mohon maaf, gubernur pun kalau tinggal di perumahan, dia datang gitu kan ya harus ikut. Kalau pakai kartu ya harus masuk pakai kartu. Sebulan juga harus ikut bayar sampah, gitu kan ya, diatur rumahnya harus begini gitu. Artinya bupati diatur perumahan gitu, diatur pengembang juga gitu kan. Kalau dia tinggal di perumahan. Nah, yang bikin peradaban sekarang itu. Makanya saya berharap setelah ini saya nanti tak ceritakan ada program-program untuk menumbuhkan pengembang-pengembang baru lah di Magetan. Kami ingin berbagi ilmu, berbagi cerita, biar carani lah gawe perumahan, biar carani ini, biar tumbuh pengusaha-pengusaha baru. Betul. Sehingga nanti timbul
semakin maju lah Magetan gitu. Intinya buat pemula. Iya. Nah nanti bisa ngobrol-ngobrol di sini nih, bisa nanti kita buka kesempatan untuk Anda yang bergabung. Silakan di 896137 atau 0811302090. Tapi saudara terasi, jangan kemana-mana. Nanti intinya pada inti bakal kita bahas setelah beberapa informasi berikut ini. Randy lewat COVID-19. Selamat siang saudara terasi, kembali kita di acara ngobrol bareng di kesempatan hari ini. Sabtu tanggal 17 Oktober dan kita masih bersama Sakaleng dan juga Mas Bedit Nanas Sambodo. Tadi sudah disampaikan bahwa properti ternyata ini berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan. Umumnya khususnya seperti itu Mas ya. Jadi semua ini bisa ikut terangkat dengan adanya bisnis properti ini. Yang jualan pasir juga laku, yang jualan batu bata juga laku, yang jualan genteng juga laku. Pokoknya semuanya laku. Terus juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan di situ juga kan. Jadi memberikan kesempatan mereka-mereka yang memang punya skill untuk masalah bangun membangun itu tadi, ataupun yang katakan yang lainnya yang bisa kerja di situ, akhirnya terciptalah lapangan pekerjaan seperti itu ya kan Mas ya. Betul. Jadi kalau properti ini berhenti kayak kasus kemarin. Bukan berhenti ya, tapi istirahat. Ini dampaknya luar biasa ternyata ya. Dampaknya luar biasa. Yang tadinya karyawan di liburkan katakan sehari 2 hari nggak masalah, tapi kalau sudah keluar seminggu 2 minggu apalagi mau lebaran, wah kroso. Iya. Nah, ini bagaimana untuk perkembangan industri properti sendiri di Magetan khususnya? Iya, Magetan ini memang bukan daerah untuk orang pindah gitu ya, bukan tujuan untuk orang. Beda kalau kota besar Surabaya atau orang atau Solo atau Semarang, orang kan datang, bukan tempat untuk orang datang gitu ya. Nah, kebanyakan malah orang Magetan yang keluar. Nah, maka itulah tantangannya buat kita yang di Magetan ini, bagaimana menarik orang-orang untuk tinggal di Magetan. Gitu ya. Minimal bikin usaha di Magetan, bikin bisnis di Magetan. Nah, ini yang harus kita dorong gitu. Jangan sampai orang Magetan ini keluar semua, yang pinter-pinter ke Jakarta semua, yang pinter-pinter ke Surabaya semua, atau bahkan keluar negeri. Boleh untuk menimba ilmu, untuk mencari pengalaman, tetapi ketika sudah 5 tahun, 7 tahun, itu harusnya kembali ke Magetan untuk membangun Magetan gitu. Nah, tantangannya itu. Maka properti di Magetan ini harus penuh dengan inovasi. Karena harus kita akui tidak semenggeliat kabupaten tetangga. Misalkan Madiun gitu ya, ataupun Ponorogo gitu ya. Karena tadi, ya mohon maaf, kita industri juga sedikit banget, pabrik dan sebagainya. Padahal yang menopang orang mau tinggal itu kan itu. Atau mungkin PTN juga kecil. Ya, kita ini daerah wisata memang. Maka kalau kita bermain properti di Magetan, itu inovasinya harus luar biasa. Mungkin nak stagnan biasa gitu, wah ketinggalan gitu ya. Terus daya beli di Magetan juga belum sebagus misalkan Madiun ataupun Ponorogo gitu ya. Perjuangan betul Mas kalau properti di Magetan ini. Makanya harapannya setelah kita menyadari bahwa ternyata kalau bikin perumahan di titik A gitu ya, yang awalnya daerahnya nggak terpandang, daerahnya nggak disadari orang bisa berkembang, ternyata begitu properti ada, harusnya ya semoga pemerintah Kabupaten Magetan memahami ini dorong perizinan properti dipermudah gitu kan ya, kemudian penataan ruangnya dipermudah, sehingga akan muncul perumahan-perumahan baru yang itu akan menarik orang tinggal di Magetan dan investasi di Magetan. Karena tinggal itu utama. Begitu tinggal, otomatis akan bikin usaha di situ. Otomatis akan bikin usaha itu. Nah, pemerintah pusat sudah menyadari ini.
Artinya pemerintah pusat, wah getol-getolnya mempermudah perizinan sebenarnya. Kemudian juga ada program rumah subsidi dari pemerintah pusat untuk menstimulus ini, gitu kan. Tetapi pemerintah kabupaten mungkin ngetutke iyo, tetapi belum begitu iso ngetutke. Kalau bahasa Jawa kuwi isih keteteran gitu. Jadi pemerintah pusat ke pemerintah Magetan ini masih terputus, urung sejalan mengenai properti. Pemerintah pusatnya dorong, ayo bikin perumahan. Ini tak bantu subsidi untuk yang beli kan, nggak usah bayar pajak kalau subsidi kan. Artinya pemerintah pusat itu udah mendorong kita. Tetapi di Pemda misalkan, ya mohon maaf, perizinan itu sih paling cepat kalau properti itu 6 bulan. Itu wis paling cepat wis. 6 bulan itu mulai dari, yang perizinannya memang banyak deh, mulai dari PT, tata ruang, kemudian lingkungan dan sebagainya sampai terbit IMB. Itu 6 bulan sudah hebat banget, itu paling cepat, belum pecah sertifikatnya. Kalau itu bisa sebulan jadi gitu kan luar biasa banget. Dipercepat. Ya tentunya tidak mengurangi aturan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar kaidah yang ada, tetapi pemerintah kita itu seneng kalau syaratnya itu wakeh gitu. Kalau zaman kuliah itu lise akeh, syaratnya ini nak wakeh ketok lengkap, ketok tertib, ketok apik gitu kan. Nah, padahal nak perizinan semakin simpel itu semakin apik. Ora kalau lise akeh ketok keren gitu ora gitu. Semakin simpel juga artinya semakin gampang. Nah, coba kalau perizinan properti itu ya sudah pokoknya IMB, kesesuaian tata ruangnya sudah sesuai gitu kan, kemudian setback, kemudian IMB, kemudian LH-nya, lingkungan hidupnya itu diperhatikan. Tapi cukup itu, artinya orang sah lise ki akeh. Sing pentingnya sing urgen gitu loh. Nah, sing urgen itu dipilih. Nah, ini apakah juga sama dengan daerah lain? Masih relatif sama. Tetapi ada beberapa daerah yang cepat gitu. Kita bikin proyek di Wonogiri itu cepat, 3 bulan keluar, itu ya. Tapi listnya sama? Listnya kurang lebih sama, tetapi respon pelakunya lebih ini. Istilahnya terbitnya lebih cepat. Iya, ininya lebih.